Perkenalkan, nama saya Windri Agnes Syihotang dengan NPM 2110049, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen. Adapun video yang saya buat hari ini untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik. Video saya ini menjelaskan mengenai buku yang saya baca yang berjudul Gangguan Berbahasa. Adapun topik yang saya bahas dari buku ini dimulai dari bab 2, 3, dan 5. Dari yang saya baca di bab 2 membahas tentang perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Di bab ini dijelaskan perkembangan pemerolehan bahasa sesuai dengan konsep bahasa, yaitu dari fonologis sampai semantik. Yang pertama, pemerolehan fonologis. Dalam pemerolehan fonologis, maksudnya si anak sudah mulai menggabung-gabungkan kata atau fonem. Contohnya, si anak mengucapkan perkataan dagu. Tapi pertama-tama si anak mengucapkan bu. Setelah itu berubah menjadi abu, lalu gabu, dan akhirnya si anak pun bisa mengucapkan dagu. Begitulah maksud dari pemerolehan fonologis. 2. Pemerolehan morfologis. Pemerolehan ini yaitu tahap di mana si anak sudah mulai membuka kalimat yang terdiri dari dua kata. Biasanya kata yang digunakan yaitu kata dasar. Yang biasa contohnya mama makan. Yang ketiga, pemerolehan sintaksis. Pada tahap ini, anak sudah mengucapkan bagian kata. Contohnya, si anak ingin sesuatu, tapi pelafalannya atau kata yang digunakan itu menjadi singkat. Contohnya, kata yang seharusnya dikatakan yaitu Dimas mau makan. Padahal, si anak mengatakan Mas mau makan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemerolehan semantik. Pada tahap ini, si anak mulai memperbanyak kosakata. Si anak sudah mengerti tentang apa yang dia katakan mengenai kata yang diucapkan. Contohnya, mengenai objek yang dia inginkan. Dia akan langsung mengucapkannya seperti ini, itu, di sini, di sana. Dan juga tentang waktu, sudah mengatakan kemarin, hari ini, besok. Selanjutnya, tahap pemerolehan bahasa ibu. Ada 4 tahap yang dialami anak dalam pemerolehan bahasa, yaitu yang pertama, tahap ocehan. Bayi usia 6 bulan sudah mengoceh. Seperti yang kita lihat, si bayi akan mengeluarkan suara yang tidak memiliki maknanya. Si anak terkadang akan menirukan suara-suara, dan si anak akan mengungkapkan rasa marah, menangis, tertawa, dan lainnya. Yang kedua, tahap satu kata. Anak usia 1 tahun, anak ini mulai menggunakan kata berulang-ulang, tapi sama maknanya. Contohnya, mam artinya meminta makan, ma artinya meminta mamanya untuk dekat dengannya. Yang ketiga, tahap 2 kata. Anak umur 2 tahun sudah mengucapkan 2 kata. Contohnya, kata yang harus dikatakan minum susu, tapi yang didengar icu. Yang keempat, tahap telegrafis. Anak umur 3 tahun, anak sudah mengucapkan 3-4 kata, bahkan lebih. Pada usia ini, si anak belajar meniru bahasa dari ibunya dengan caranya sendiri. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa yaitu ada 3 yang dicantumkan dalam buku ini. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor perbedaan individu. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, ketidakmampuan berbahasa. Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan atau dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Untuk mencapai kemampuan berbahasa, ada elemen yang harus terpenuhi. Yang pertama, sistem pendengaran. Yang kedua, sistem syarat pusat. Yang ketiga, sistem mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Nah, apabila sejak kecil terdapat kekurangan dari elemen tersebut, maka akan muncul gangguan berbahasa. Ada 4 gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan bahasa secara biologis.
ini juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Yang kedua, gangguan pada mekanisme bicara. Ketidakmampuan organ wicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan atau perkataan yang terdiri pita suara, lidah, otot-otot, rongga mulut, kerongkongan, dan paru-paru. Yang kedua, gangguan bahasa secara kognitif. Ini juga terbagi atas 4, yaitu yang pertama demensia, yaitu sindrom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak. Orang yang menderita demensia menunjukkan banyak gangguan seperti agnosia atau perubahan kepribadian, apraksia atau perubahan perilaku, amnesia, kemunduran fungsi intelektual. Yang kedua, Huntington's disease. Ini merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Yang ketiga, skizofrenia adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Gangguan penderita skizofrenia dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan sedikit tambahan atau dikurangi beberapa kalimat. Yang keempat, depresif. Orang yang tertekan jiwanya tampak dari gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Kelancaran bicaranya terputus oleh tarikan nafas yang dalam serta pelepasan nafas keluar yang panjang. Yang ketiga, gangguan berbahasa secara psikogenik. Terdiri atas 4 juga. Yang pertama, berbicara manja. Disebut bicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagai anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang digunakan secara menonjol atau ekstra lemah, gemulai, dan memanjang. Yang ketiga, berbicara gagap. Penderita gagap sering tidak berhasil mengungkapkan suku kata awal, hanya berhasil mengungkapkan konsonan atau vokal awalnya dengan susah payah. Yang keempat, berbicara latah. Berbicara latah ini merupakan perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Yang terakhir atau yang keempat itu gangguan berbahasa, yaitu terbagi atas 2. Yang pertama, masalah kefasihan. Yang kedua, masalah baca tulis atau aleksia dan disleksia. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu bab 5, gangguan berbahasa pada anak. Di sini saya terlebih dahulu membahas mengenai yang pertama, penyebab gangguan berbahasa pada anak. Pada anak-anak, gangguan berbahasa dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan berbicara. Ini disebabkan oleh masalah artikulasi, gangguan bersuara, masalah kefasihan, afasiasi, keterlambatan berbicara. Yang kedua, gangguan pendengaran. Jenisnya antara lain, yang pertama, gangguan pendengaran konduktif. Yang kedua, gangguan akibat hilangnya sensor syaraf. Yang ketiga, gangguan kompleks karena rusaknya fungsi telinga bagian luar. Yang keempat, gangguan yang terjadi akibat kerusakan syaraf atau jaringan otak. 3, gangguan akibat kondisi tertentu seperti kesulitan belajar, lumpuh otak, keterbelakangan mental, dan bibir sumbing. Selanjutnya yang kedua, hambatan belajar pada anak. Gangguan berbahasa pada anak dapat berimbas pada hambatan belajar. Gangguan berbahasa dan komunikasi melibatkan hambatan memahami dan memproduksi bahasa. Selanjutnya yang terakhir atau ketiga, jenis gangguan berbahasa pada anak.
Beberapa jenis gangguan berbahasa dapat terdeteksi sejak masa kanak-kanak, yakni yang pertama, spektrum autisme atau ASD. Istilah autisme mengidentifikasikan gejala berupa kehidupan dalam dunia sendiri tanpa menghiraukan dunia luar. Yang kedua, apraxia lisan. Apraxia lisan merupakan gangguan motorik bicara yang dapat terjadi pada bagian usia. Anak-anak dengan apraxia lisan mengalami kesulitan merencanakan dan menghasilkan urutan gerak bicara yang tepat dan sesuai untuk ekspresi yang dapat dipahami lawan bicara. Yang ketiga, disleksia. Kajian mengenai disleksia pada anak-anak lebih rumit daripada disleksia pada orang dewasa. Adapun anak-anak, proses pemerolehan membaca bersifat kompleks karena juga menyangkut kemampuan kognitif. Yang keempat, gagap atau stuttering. Gagap melibatkan gangguan pada kemampuan untuk bicara lancar dengan waktu yang tepat. Yang kelima, gangguan bicara dan bahasa khusus atau specific language impairment. Jenis ini merupakan gangguan bahasa bersifat primer, artinya murni karena gangguan perkembangan anak sehingga menyebabkan lambat bicara. Gangguan ini hanya pada produksi bahasa atau kemampuan ekspresif anak. Demikianlah pembahasan mengenai gangguan berbahasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Shalom.